Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. Para habaib yang kita cintai, para sesepuh orang tua kita yang luar biasa banyak sekali, para dzurriyyah abna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, la in kana dzam hubba ali Muhammad fadzalika dzam lastu minhu atub. Kata Al-Imam Syafi'i, seandainya mencintai keluarga Nabi sebuah dosa, maka aku tidak akan pernah bertobat daripada dosa tersebut. Dan yang saya hormati para asatidah, para tuan-tuan guru, para hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu nikmat bagi kita berkumpul mengenang para aulia, para orang-orang soleh. Dan salah satu pentingnya kita berkumpul di dalam acara-acara seperti ini sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair, tamutul khabaya fiz zawaya wa malaha fin nas bainan nas minan nas dzakir, tafutu karamatir rijal syawarida idza lam tugayyidha alaina dafatir. Dalam satu syair mengatakan banyak para aulia, banyak para orang-orang soleh yang meninggal, yang sudah mendahului kita, tapi sedikit daripada manusia yang masih hidup mengenang jasa mereka, tidak diingat. Maka hari ini kita sedang mengamalkan satu amaliyah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasin mautakum. Kata Nabi, ingatlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggal, terutama para aulia dan salihin. Banyak di antara mereka yang sudah meninggal dan meninggalkan dunia, meninggalkan kita semua, tidak dikenang jasa mereka, tidak diingat di kalangan masyarakat. Mungkin banyak di antara kita orang Balikpapan tidak tahu ada makam habaib di sini, betul? Mungkin tidak tahu di antara kita orang Balikpapan ternyata yang bangun At-Taqwa ternyata seorang habaib pertama kali, betul? Banyak di antara kita yang tidak tahu. Tafutu karamatir rijal syawarida, kata beliau dalam syair, dikatakan banyak daripada karamah-karamah aulia, ibadah mereka, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita contoh, itu sudah hilang. Kenapa? Karena idza lam yugayyidha alaina dafatir, tidak ditulis di buku-buku, tidak dibuat managib-managib mereka. Alhamdulillah, dengan acara-acara seperti ini kita bisa mendengar bagaimana managib para aulia, bagaimana managib solihin, terkhusus sahibul haul yang kita adakan haulnya pada pagi hari ini. Barokah. Oleh karenanya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para aulia dan salihin mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup mereka bermanfaat untuk orang banyak. Kita lihat bagaimana sahibul haul sudah meninggal di kuburnya, tetapi kebaikannya mengalir. Semakin banyak orang sholat di sini, pahalanya akan sampai kepada mereka-mereka. Itulah yang diajarkan kepada kita, bagaimana kita dapat mencontoh, meniru, baik dari cara ibadah mereka, baik daripada cara menuntut ilmunya mereka,
akhlaknya mereka. Kita dengar tadi pada Sahibul Haul salah satunya Al-Habib Hasan bin Ahmad. Ya, Habib Hasan bin Ahmad belajar salah satunya kepada Al-Imam As-Sayyid Zaini Dahlan, seorang wali minal aulia, seorang ulama besar. Di zaman itu dikatakan di abad ke-13 paling banyak para ulama, paling banyak para aulia, salah satunya belajar kepada As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, berada di kota Mekah. Salah satu murid beliau, banyak bahkan dari kalangan habaib, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Hadramut. Di antara murid beliau yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid. Ya, kita tidak tahu, akhirnya menjadi tahu bagaimana mereka menuntut ilmu tidak pernah puas. Tidak puas di satu kota, pindah kota lain. Habis sudah pindah lagi. Bahkan sampai ke luar negeri mereka belajar dengan para ulama, dengan para aulia. Kita sekarang kadang-kadang di samping rumah kita ada majelis, tidak mau turun, betul? Dekat rumah kita ada pengajian, tidak mau turun, tidak mau hadir. Padahal mereka dulu menuntut ilmunya bukan hanya dengan satu dua rumah, bahkan keluar kota, keluar negeri. Al-Imam Abu Hanifah dulu untuk mencari satu hadis beliau berjalan sampai 1 bulan lamanya. Padahal satu hadis, kita duduk di majelis puluhan hadis disampaikan, tidak ada di antara kita yang mencatat daripada hadis tersebut, apalagi menghafalnya. Orang dulu untuk cari satu hadis berjalan 1 bulan. Bagaimana mereka tidak menganggap ilmu itu berharga, untuk mencarinya saja susah. Makanya Nabi SAW mengatakan ahbisu dolatahum, kata Nabi Muhammad SAW, ahbisu dolatakum, pegang erat itu barang yang hilang daripada kalian. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, wa ma huwa dhallah ya Rasulullah, apa barang yang hilang dari kami wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-ilm, yaitu ilmu. Kita kalau mendengar menagi para aulia, para solihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada ilmu mereka, baik ilmu zahir, terlebih lagi ilmu batin. Mereka belajar, abun yatalagga an ab, ayah seorang anak belajar kepada ayahnya, ayah belajar kepada ayahnya, terus bersambung, baik sanad daripada ilmunya, sanad nasabnya bersambung kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para aulia, para solihin, orang-orang yang dekat dengan Allah, satu kunci mereka karena mereka mengamalkan satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal ibadah yang seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai daripada mereka mengamalkan yang wajib. Wala yazal abdi yatagarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa seorang hamba, kata Nabi Muhammad, mendekatkan dirinya kepadaku setelah dia melakukan yang wajib, dia ibadah mendekatkan diri kepadaku dengan mengamalkan an-nawafil yang sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta dengan hamba tadi. Jadi syarat kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, orang kalau sudah dapat cinta Allah jadi wali sudah, kekasih Allah. Syaratnya 2 tadi, mengamalkan ibadah wajib, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ahbabtuhu, karena kata Nabi dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kalau aku sudah cinta sama hamba tersebut, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yaduhu alladhi yubtishu biha, wa rijluhu alladhi yamshi biha. Kata Allah, kalau aku sudah cinta sama seorang hamba, aku yang akan jadi pandangannya, aku yang akan menjadi pendengarannya, aku yang akan menjadi tangannya, aku yang akan menjadi kakinya. Maka tidak heran kalau kita mendengar karamah para aulia, pandangan mereka tidak seperti pandangan kita orang biasa. Kita kalau orang biasa mandang di balik dinding tidak tahu ada apa. Tahulah ada apa di balik dinding nih? Ada apa? Banyak bubuhan nongkrong di belakang nih.
Tahu dari mana, Bib? Saya dari situ barusan tadi. Rame sekalinya. Pandangan kita beda. Para aulia tahu, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Kenapa? Karena mereka memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran kalau kita datang ke wali, tiba-tiba walinya tahu apa yang ada di isi hati kita, tahu apa yang pernah kita lakukan. Karena mereka memandang bukan dengan pandangan manusia. Para aulia kita mendengar bagaimana mereka itu dalam managib karomah mereka. Kita sering kali mendengar wali-wali itu satu langkah nyampe ke Mekah. Betul? Sering kita mendengar cerita-cerita para aulia. Kenapa? Karena kaki mereka bukan kaki manusia, bukan langkah seperti kita. Kita melangkah dari BC jalan sini berapa butuh waktu, beberapa menit. Para wali selangkah nyampe ke tempat yang mereka inginkan. Kenapa? Karena langkah mereka adalah langkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pentingnya kita menghadiri acara-acara seperti ini, dan insya Allah berjalan setiap tahunnya semakin ramai, agar kita bisa mencontoh bagaimana ibadahnya para aulia, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, terkhusus daripada para habaib. Karena mereka memiliki adah itu kebiasaan. Kadang-kadang kita ini punya kebiasaan yang menyalahi syariat, tapi adahnya para habaib dikatakan adatus sadah, sadatul adah. Kebiasaan sadah para habaib sebaik-baik kebiasaan. Mereka punya kebiasaan saja bentuknya ibadah, apalagi ibadahnya. Kebiasaan keseharian mereka tidak lepas daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam berdakwah, mengajarkan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan orang ketika orang bermaksiat, walaupun orang itu ketika diingatkan banyak yang tidak suka. Ini katalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan manusia itu kalau diingatkan banyak tidak suka. Manusia, orang awam pada umumnya kita ini kalau ditegur banyak tidak suka. Kenapa? Kata beliau, li'annahum syabihah bis-sighar was-sibyan. Umumnya kita ini kayak anak kecil, kata beliau. Coba lihat anak kecil itu kalau lagi main disuruh berhenti, maulah? Tidak mau berhenti dia. Anak kecil biasanya kita kalau acara-acara ribut di masjid ya, main lari-larian, ditegur sama panitia, duduk sebentar, main lagi. Begitu anak kecil. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kebanyakan manusia seperti itu. Ketika mereka sibuk dengan mainannya, apa mainan mereka? Dunia. Sudah Allah katakan dalam Al-Quran. Ketika mereka sibuk dengan dunia mereka, tidak mau diganggu. Walaupun salahkah, ditegur, diingatkan, tidak mau. Begitulah manusia. Ketika dapat musibah, susah, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata beliau, para ulama dulu dakwah kepada orang awam inda ghaflatihim, ketika mereka lalai, ketika mereka dapat musibah bisa dikasih nasihat, dapat bencana bisa dikasih nasihat, usahanya bangkrut bisa dikasih nasihat. Coba kalau pas usahanya jalan, mana mau turun ke majelis? Betul? Susah. Tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Nanti kalau sudah susah usahanya datang, beb, ngeluh, ngadu. Betul nggak? Banyak datang kepada kita biasa seperti itu. Iya, ketika kena musibah datang ngadu, ketika ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah, ngadu. Disitulah kata beliau baru bisa disisipkan nasihat-nasihat kepada orang-orang. Karena umumnya mereka ketika mereka sedang asik main dengan dunianya mereka, tidak pernah mau diganggu sebagaimana layaknya anak-anak. Tetapi kita lihat bagaimana para aulia, para solihin, terkhusus sahibul haul, mereka tidak pernah lelah dalam berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah daripada sahibul haul dan mendapatkan syafaat dari mereka kelak di hari kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya akhiri, saya titip satu pesan, atau saya ingin menyampaikan satu doa dari Nabi Muhammad SAW. Doa yang bagus dan baik untuk kita amalkan, terkhusus menjelang masuk daripada bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi itu kalau sudah dekat bulan Ramadan, Nabi doa. Apa doanya Nabi Muhammad? Dicatat, kalau ada catatan atau direkam nanti diamalkan. Apa kata Nabi Muhammad?
idza ra'al hilal, kalau Nabi itu melihat daripada hilal atau dekat daripada bulan Ramadan, Nabi berdoa. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalam wal islam wa rabbi wa rabbukallah. Pendek. Kalau kita amalkan ini, kata para ulama, insya Allah 1 bulan kita Ramadan, apalagi sebentar lagi kita puasa, 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah ibadah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan daripada iman kita, diberikan keselamatan, dipanjangkan umur sampai daripada selesai Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.